Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin Al-Allamah Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan yang terakhir kita bahas yaitu tentang mandi janabah. Itu apa-apa yang mewajibkan dari mandi janabah. Yang diantaranya yaitu keluarnya air mani dan juga khurujud damul haid an-nifas wa maut ghair syahid wa islamul kafir. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat dari mandi janabah, sifat ghusl Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal janabah. Baik. Qala Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi wa amma sifatu ghusl Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-janabah fa kana yaghsilu farjahu awwalan thumma yatawaddau wudu'an kamilan thumma yahthi al-ma' ala ra'sihi thalathan yarwihi bidzalik thumma yufidu al-ma' ala sa'iri jasadihi thumma yaghsilu rijlayhi bi mahallin akhar. Baik. Di antara sifat mandi janabah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelum kita memasuki pembahasan ini, bahwa mandi janabah itu ada dua sifat, yaitu yang pertama sifat yang mencukupi, yang kedua sifat yang sempurna. Sifat yang mencukupi yaitu dia membasahi dari seluruh tubuhnya dengan air, ma'aniyah, bersama dengan niat. Nah, ini sifat yang mencukupi. Nah, kalian niatkan mandi janabah, kemudian kalian berenang sungai, atau di kolam renang. Nah, selesai. Intinya membasahi seluruh tubuhnya. Nah, dan membasahi seluruh tubuhnya di sini yaitu membasahi pori-pori dari bagian rambutnya, janggutnya juga sama, diremas-remas agar air membasahi seluruh tubuhnya, sehingga yang rambutnya tebal, yang janggutnya pun tebal, diremas-remas agar air membasahi seluruh tubuhnya, yakni di sela-sela. Nah, saya ulangi, di sela-sela dari pori-pori bagian rambutnya dan juga bagian dari janggutnya. Nah. Kemudian yang kedua yaitu sifat yang sempurna. Apa itu sifat yang sempurna? Sifat yang sempurna yaitu sifat yang disertai dengan sunnah-sunnah. Nah, hal ini sebagaimana di dalam hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma, yang dimana kedua hadis tadi, hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah, yaitu menerangkan tentang sifat mandi janabah sebagaimana Nabi SAW mandi janabah. Nah, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, di antara sifat mandi janabah, sifat yang disunnahkan disertai dengan yang sunnah itu yang sempurna, yaitu fakana yaghsilu farjahu awwalan, dicuci kemaluannya,
dicuci kemaluannya. Tsumma yatawaddau wudu'an kamilan. Kemudian setelah cuci kemaluannya, setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna. Berwudu dengan wudu yang sempurna di sini dan mencuci kakinya boleh ketika itu sebagaimana dalam hadis Aisyah atau diakhirkan sebagaimana di dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Sehingga mencuci kaki nanti kita akan sebutkan boleh di awal, jadi ketika engkau berwudu, boleh di akhir ketika sudah selesai mandi janabah kemudian mencuci kakinya sebagaimana dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Taib. Tsumma yatawaddu wudu'an kamilan. Tsumma yahsil ma' ala ra'sihi thalathan. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Yarwi bidzalik, yakni membasahi tubuhnya. Rasulullah membasahi tubuhnya dengan air tadi. Tsumma yufidul ma' ala sairi jasadihi. Kemudian menuangkan. Yang nomor 3, tsumma yahsil ma' ala ra'sihi. Kemudian menuangkan air di kepalanya 3 kali dan Rasulullah membasahi kepalanya. Tsumma yafidul ma' ala sairi jasadihi. Kemudian menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Ke seluruh tubuhnya. Yang nomor 3, kepalanya 3 kali membasahi. Kemudian yang nomor 4, menuangkan ke seluruh tubuhnya. Tsumma yaghsilu rijlaihi bimahallin akhar. Kemudian mencuci kedua kakinya, rijlaihi bimahallin akhar, dengan basuhan terakhir di sini, yaitu sebagaimana dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Taib, sifat mandi janabah itu terdapat di dalam hadis Aisyah dan juga di dalam hadis Maimunah. Dan dua-duanya hadisnya muttafaqun alaih. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza ightasala min al-janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi janabah, yabda'u fayaghsilu yadayhi. Beliau mencuci kedua tangannya dulu. Tsumma yufrighu bi yamini ala shimalihi fayaghsil farjahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan air dengan tangan kirinya saya ulangi, tsumma yafrigu bi yaminihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air dengan tangan kanannya, menuangkan ke tangan kirinya, fayaghsilu ya farjahu. Beliau mencuci kemaluannya. Tsumma yatawaddau. Kemudian beliau berwudu. Tsumma ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r. Kemudian dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mencuci kemaluannya, kemudian beliau berwudu seperti wudunya salat. Tsumma ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r. Kemudian beliau mengambil air, kemudian beliau dengan jari jemarinya membasahi kepalanya. Tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Kemudian beliau menuangkan kepalanya dengan 3 kali tuangan sambil beliau menyela-nyelahi rambutnya agar air memasuki dari pori-pori rambutnya. Begitu juga janggutnya. Seseorang yang mempunyai janggut yang tebal. Karena di dalam mandi janabah itu harus membasahi seluruh tubuhnya. Sehingga seseorang yang kepalanya gundul lebih enak lagi, tinggal basah ke atas. Gak usah diremas-remas, gak usah di sela-sela juga. Allah sudah
sudah basah palanya. Nah, taib. Kemudian dalam mazhab Aisyah disebutkan tsumma afadha ala sa'iri jasadihi. Kemudian Nabi menuangkan ke seluruh tubuhnya. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi mencuci kakinya. Ini hadis Aisyah. Dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha disebutkan tsumma afragha ala farjihi fa ghassalahu bishimalihi. Kemudian Nabi menuangkan kemaluannya air dan mencuci kemaluannya dengan tangan kiri. Nah, mencuci kemaluannya dengan tangan kiri. Tsumma daraba biha al-ard. Kemudian Rasulullah SAW memukulkan ke tanah. Dalam riwayat disebutkan famasaha bit-turab. Beliau digosok-gosokkan ke tanah. Nah, setelah mencuci kemaluannya, kemudian digosokkan famasaha bit-turab ke tanah. Nah, selama 3 kali. Nah, tsumma ataitu bimindil faraddahu. Kemudian Maimunah memberikan handuk, kemudian Nabi SAW menolaknya. Kemudian faja'ala yanfudul ma biyadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkibaskan tubuhnya dengan tangannya, tidak memakai handuk. Nah, di dalam hadis ini merupakan sifat yang sempurna, sifat yang sempurna. Nah, sifat yang sempurna di dalam mandi janabah. Apa saja? Yang pertama yaitu mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum mencuci kemaluannya, mencuci kedua tangannya dulu, sebagaimana hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW idza ightasala minal janabah yabda'u wa yaghsilu yadayhi. Sebelum mencuci kemaluannya, mencuci kedua tangannya dulu. Nah, sebagaimana dalam riwayat hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mencuci kemaluannya. Nah, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di kemaluannya. Nah, membersihkannya, digosok-gosokkannya dengan tangan kiri. Dengan kiri, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini semuanya hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Nah, karena sifat yang wajib, hanya basahi seluruh tubuhnya semuanya dengan niat. Setelah itu selesai. Nah, taib. Tsumma yahsil ma ala ra'sihi thalathan. Dimulai yang paling atas dulu, dari kepalanya. Nah, dimulai dari atas kepalanya dan digosok-gosokkan agar air membasahi dari pori-pori rambutnya. Nah, kemudian setelah itu membasahi seluruh tubuhnya. Kemudian setelah itu mencuci kakinya. Nah, dan mencuci kaki di sini, kalau dalam hadis Aisyah disebutkan di awal, dalam hadis Maimunah disebutkan di akhir. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bahwa dalam dua hadis tadi, maka diperbolehkan seseorang ketika mencuci kakinya boleh di awal, boleh di akhir, karena Nabi SAW pernah melakukannya kedua-duanya. Nah, taib. Yang di situ ada catatan kakinya, kalian bisa dibaca hadisnya, hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Wal fardhu min hada,
dan kewajiban dari mandi janabah yaitu ghusl jami'il badan wa ma tahta asy-syu'ur al-khafifah wal kathifah wallahu taala a'lam. Dan yang wajib yaitu ghusl jami'il badan. Seseorang membasuh, mencuci seluruh tubuhnya. Wa ma tahta asy-syu'ur al-khafifah wal kathifah, dan juga yang di bawah dari rambut ataupun janggut, baik yang janggutnya tidak tebal ataupun yang tebal, yang lebat ataupun tidak lebat, ataupun rambutnya yang lebat ataupun yang tidak lebat, tetap harus dibasahi bagian pori-porinya. Karena seluruh tubuhnya itu harus dibasahi dengan air. Sehingga seseorang yang memakai jam tangan, dilonggarkan dulu jam tangannya atau dilepas. Seseorang yang memakai cincin, dibuka dulu cincinnya atau diputar-putar. Juga bagian belakang jangan sampai tidak terkena oleh air. Karena yang wajib adalah membasahi seluruh tubuhnya, bagian belakang, bagian tumit, intinya seluruh tubuhnya. Yang paling gampang kalian berenang di sungai, loncat langsung dengan niat, selesai. Jangan lupa niat. Kenapa? Untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Karena mandi itu ada mandi Jumat, ada mandi janabah. Ada mandi seseorang yang dimana kepanasan, dia hanya mandi biasa. Sehingga yang membedakan antara satu dengan yang lainnya itu niat. Innama a'malu binniyat. Jangan lupa untuk meniatkan. Jangan lupa untuk meniatkan. Wallahu taala alam. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang mandi janabah. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang baru dari kitab At-Taharah, yaitu babut tayammum. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini. Pembahasan kitab Manhajus Salikin Al-Allamah Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan terakhir yang kita bahas yang diantaranya yaitu tentang mandi janabah. Dan sebagaimana yang telah kita bahas bahwa mandi janabah itu ada dua sifat. Sifat yang pertama yaitu sifat yang mencukupi. Sifat yang kedua sifat yang sempurna. Sifat yang mencukupi yaitu dia cukup membasahi seluruh tubuhnya dengan niat. Ini mencukupi. Dan sifat yang sempurna yaitu seseorang yang mandi janabah disertai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi, yaitu mencuci kemaluannya dengan tangan kanannya sebagaimana dalam hadis Aisyah. Kemudian berwudu dengan wudu yang sempurna, juga sama sebagaimana dalam hadis Aisyah. Dan sifat dari mandi janabah sebagaimana telah kita sebutkan bisa dilihat dari sifatnya, yaitu hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah radhiyallahu taala anhuma. Bisa kalian lihat juga di kitab Bulughul Maram. Qala rahimahullahu taala babut tayammum. Sekarang kita masuk ke bab yang baru dari kitab At-Taharah, yaitu bab at-tayammum. At-tayammum
Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, wa an-naw' ats-tsani min at-taharah. Wa an-naw' ats-tsani min at-taharah. Bagian kedua dari at-taharah. Yang dimana di awal disebutkan bahwa at-taharah itu yang pertama at-taharah bil ma', kemudian yang kedua at-taharah bit turab wa huwa at-tayammum. Nah, dan ini adalah merupakan at-taharah yang kedua. Nah, qala babu tayammum. At-tayammum secara bahasa lughatan al-qasdu, bermaksud, meniatkan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Fatayammamu, bertayamumlah, sa'id, dengan debu atau tanah yang thayyib, yang baik, yang suci. Yaitu niatkanlah, maksudkanlah, niatkanlah engkau berwudu dengan niatkanlah engkau bertayamum dengan as-sa'id at-tayyib, debu yang atau tanah yang suci. Nah, dan secara istilahan bahwa tayammum huwa mashul wajh wal yadain bis sa'id ala wajhin makhsus. At-tayammum fi syar' huwa mas al-wajh, mengusap kedua, mas al-wajh, mengusap wajah, wal yadain, dan kedua telapak tangan, bis sa'id, debu atau tanah, ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Kaifiyahnya, tata caranya nanti kita akan sebutkan. Nah, at-tayammum yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan as-sa'id at-tayyib, dengan debu atau tanah yang suci. Jangan sa'id yang najis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Bertayamumlah dengan as-sa'id yang thayyib, yang baik, yang suci. Nah, dan at-tayammum di sini termasuk dari kekhususan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, yaitu tayammum. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura," dan dijadikan untukku bumi ini tempat sujud, wa tahura, dan tanahnya, debunya suci. Yani bisa dipakai untuk tayammum. Nah, thayyib. Dan at-tayammum sebutan oleh para ulama disyariatkan di tahun ke-6. Di tahun ke-6 ketika peperangan fi ghazwah Bani Al-Mustaliq. Nah, ketika kisahnya, sebab nuzulnya ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan kalungnya. Kemudian dicari. Nah, Nabi dengan para sahabatnya mencari kalung Aisyah.
Nah, mencari sampai ini ketika datang waktu salat tidak adanya air. Nah, dan kisah dari asbabun nuzul, pertama kalinya disyariatkannya at-tayammum, yaitu sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Nah, ini ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, beliau keluar ketika peperangan di Ghazwati Bani Mustaliq. Ini tahun ke-6. Nah, ketika sampai di suatu tempat yang namanya Bayda atau Datul Jaish, terputuslah kalung yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh rombongan untuk berhenti. Rasulullah menyuruh rombongan, kelompoknya, para sahabatnya untuk berhenti mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Semua berhenti, semua mencari kalungnya Aisyah. Nah, kemudian mereka tidak mendapatkan air. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan air, nah, ada orang-orang yang mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang dimana mengatakan, tidaklah engkau melihat apa yang telah diperbuat oleh Aisyah, yang telah membuat Rasulullah berhenti dan manusia pun berhenti bersamanya dan tidak mendapatkan air. Kemudian datanglah Abu Bakar dan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni keadaan yang telah terjadi. Nah, kemudian ketika mereka, orang-orang itu, mencari air, tidak mendapatkan air, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimana perintah apabila kita tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu atau dengan tanah yang suci. Nah, kemudian berkata salah satu sahabat, Usaid ibn Khudair, mengatakan, bukankah ini awal dari keberkahan kalian wahai keluarga Abu Bakar? Nah, kemudian Aisyah mengatakan, ketika kami bangkit dari kendaraan akan jalan, ternyata kalungnya itu ada di bawah. Nah, ketika akan pergi, kalungnya ada di bawah kendaraannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan dari kisah ini merupakan keutamaan dari kisah ini, turunnya ayat yang berkaitan tentang at-tayammum. Nah, sehingga ketika Usaid ibn Khudair mengatakan bahwa ini adalah merupakan keberkahan untuk keluarga kalian, ini keluarga Abu Bakar Siddiq, yang dimana kisahnya Aisyah itu hilang kalungnya dan semuanya mencarinya. Nah, dengan ini bahwa tayammum adalah merupakan kekhususan umat ini, dan tayammum termasuk dari rahmah minallah, ihsan, yang dimana ini adalah merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mendapatkan air, maka dengan tayammum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id, dengan debu atau tanah yang baik. Sehingga ini adalah merupakan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala
anha. Naam, fadilah keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yakni sebab dari nuzul, asbabun nuzul yang disyariatkannya bertayamum. Naam. Baik. Qala Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi huwa an-naw' tsani min at-taharah wa huwa badalun 'an at-taharati al-ma' idza ta'azzara isti'mal al-ma' li'a'dha'i at-taharah aw ba'dihha li'adamihi aw khawfi dararin bi isti'malihi fayaqumu at-turab maqam al-ma'. Berkata Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi wa huwa badalun 'anil ma', bahwa tayammum adalah pengganti dari air. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba." Naam. Walam tajidu ma'an, apabila tidak mendapatkan air, maka berwudulah dengan sa'id yang baik. Berarti tayamum di sini adalah merupakan pengganti dari air. Nah, idza ta'azzara isti'malul ma', apabila tidak memungkinkan untuk memakai air bi a'dha'i taharah aw ba'dihha, dari anggota wudunya atau sebagiannya, li'adamihi, dan juga apabila tidak terdapatnya air, au khawfi dararin biisti'malihi, atau seseorang apabila menggunakan air akan ada madarat. Contoh, misalkan Nasallahu salamah, misalkan seseorang terbakar kulitnya, rumahnya kebakaran, terbakar kulitnya, tangannya, badannya, wajahnya, dan di masa penyembuhan dokter mengatakan jangan terkena air, karena kalau terkena air akan semakin parah, tidak akan kering lukanya. Nah, dalam keadaan seperti ini diperbolehkan untuk tayamum. Karena tayamum bukan hanya tidak terdapat air saja, ada air. Akan tetapi kita memakai air tadi, misalkan ada sesuatu madarat, darar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba." Wa in kuntum marda, apabila kalian sakit yang dimana tidak boleh terkena oleh air, maka dalam keadaan di sini dikarenakan dia ada uzur, diperbolehkan untuk tayammum. Fa yaqumut turab maqamal ma', maka dalam keadaan seperti ini fa yaqumu at-turab, maka tanah tadi sebagai pengganti dari air. Nah, karena dia misalkan tidak dapat air atau ada air akan tetapi ada madarat yang apabila dia memakai air lukanya semakin parah, tidak mengering. Maka di sini udzur diperbolehkan untuk tayammum. Wallahu taala a'lam. Nah, baik, kita cukupkan sampai sini pertemuan kita. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin
Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitab At-Taharah, yaitu bab At-Tayammum. Nah, sebagaimana pembahasan yang kita bahas bahwa At-Tayammum di sini adalah merupakan pengganti dari al-wudu. Nah, sebagaimana dikatakan oleh rahimahullahu taala, wa huwa an-naw' tsani min at-taharah. Bagian kedua dari at-taharah. Sebagaimana yang pertama yaitu taharah bil ma', yang kedua at-taharah bit turab, yaitu at-tayammum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban." Baik, sebelum seseorang melakukan at-tayammum, yang dimana tayammum di sini sebagaimana dikatakan oleh rahimahullahu taala, dikarenakan tidak adanya air. Ketika seseorang sudah mencari ke kanan, ke kiri, depan, ke belakang, ternyata tidak ada air, maka dalam keadaan seperti ini tayammum. Dalam keadaan seperti ini tayammum. Intinya berusaha dahulu. Jangan misalkan kalian bangun tidur, buka keran gak ada air langsung tayammum. Lah, harus berusaha dulu. Cari. Ke sebelah sana, kanan atau ke kiri, ke barat atau ke daerah timur, selatan, dicari korinah yang di sana terdapatnya air. Karena kalau zaman sekarang misalkan tidak ada air, misalkan dia memakai pompa air, mungkin pompa airnya mati, akan tapi masih ada yang memakai air pump. Berbeda dengan kasus kekeringan, yang dimana kekeringan di sini melanda di suatu daerah, air pompa air pun tidak ada airnya, air pump pun tidak ada airnya, kekeringan, dan di sana tidak ada korinah yang menunjukkan terdapatnya air, seperti ada penghijauan. Biasanya kalau daerah itu hijau, di sana ada mata air. Akan tetapi ketika dilihat seseorang berkeliling, semuanya misalkan tidak ada air, berusaha setelah berusaha ke sana kemari, maka ketika tidak ada air, baru dalam keadaan seperti ini tayammum. Baik. Qala rahimahullahu taala, fayaqumu at-turab maqam al-ma' bi an yanwiya raf'a ma 'alayhi min al-ahdath. Fayaqumu at-turab, pengganti dari air dengan at-turab, tanah atau debu yang bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba." Ketika kalian tidak mendapatkan air, bertayamumlah dengan tanah atau debu yang baik, yang suci, yang tidak bercampur dengan sesuatu yang najis. Dan juga sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sa'id at-tayyib tahur muslim." Sesungguhnya as-sa'id at-tayyib, di sini sebutkan tanah atau debu yang at-tayyib, yang baik atau yang suci. Baik. Fayaqumu at-turab maqam al-ma' bi an yanwiya raf'a ma 'alaihi min al-ahdath. Seseorang meniatkan untuk menghilangkan
ahdath, dari hadas-hadas. Naam. At-tayammum termasuk dari ibadah. Dan tentunya ibadah ini harus disertai dengan niat. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyat." Seseorang tergantung kepada niatnya. Naam. Dan Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaih, beliau menyebutkan bahwa la na'lam khilafan fi anna tayammum la yasih illa binniyah. Kami tidak mengetahui di sana terdapat khilaf bahwa tayammum tidak sah kecuali harus dengan niat. Karena tayammum pengganti dari wudu, pengganti dari air. Tentunya wudu adalah merupakan ibadah. Tayammum juga ibadah, maka harus diniatkan. Nah, dan niat di sini, seseorang meniatkan tayammum lil hadathi asghar, ketika dia mempunyai hadas yang kecil, walil hadathil akbar in kana alaihi janabah, dan juga meniatkan hadas yang besar apabila dia mempunyai hadas yang besar atau dalam keadaan junub. Naam. Allah wudu. Naam. Seseorang hanya meniatkan hadas yang kecil. Kalau mandi harus apa? Kalau hadas besar harus mandi. Karena ada air. Sedangkan ketika seseorang dalam keadaan ada punya hadas besar, junub, tidak ada air, boleh tidak tayammum? Jawabannya boleh. Tapi dia niatkan untuk hadas yang besar. Naam. Baik. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu, ketika Ammar ibnu Yasir diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu keperluan. Kemudian Ammar ibnu Yasir junub, fa ajnabtu falam ajidil ma. Ammar mengatakan, saya tidak mendapatkan air. Fatamarraghtu fis sa'id kama tamarraghu dabbah. Saya guling-guling di tanah seperti guling-gulingnya binatang. Kemudian Ammar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah terjadi, bahwa dia dalam keadaan junub, tidak mendapatkan air, kemudian guling-guling seperti guling-gulingnya binatang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya bahwa cukup bagi engkau untuk melakukan seperti ini, yaitu dengan tayammum. Nah, tidak perlu untuk guling-guling. Qala rahimahullahu taala, thumma yaqulu, yang pertama yanwi raf'a ma alaihi min al-ahdath. Kemudian yang kedua, thumma yaqulu bismillah. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Naam. Thumma yaqula bismillah. Kemudian mengucapkan bismillah. Baik, mengucapkan bismillah di sini kiasan alal wudu. Karena sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, bahwa seseorang berwudu pun disyaratkan untuk mengucapkan bismillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap akan melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan, beliau mengucapkan bismillah. Nah, dan tayammum di sini pengganti dari al-wudu, maka di sini juga disyariatkan bahwa ketika sebelum tayammum seseorang mengucapkan untuk bismillah. Nah, baik. Thumma yadriba at-turab biyadihi marratan wahidatan. Kemudian seseorang
Yadrima di sini yaitu memukulkan ke tanah. Biyadihi marratan wahidatan, dengan kedua telapak tangannya, marratan wahidatan, satu kali. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang tadi kita baca, hadis Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada Ammar ibnu Yasir, beliau mengatakan, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-ard darbatan wahidatan. Naam. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Ammar, cukup bagi engkau untuk memukulkan dengan kedua telapak tanganmu, hakada, seperti ini. Tepukan saja seperti ini. Darbatan wahidatan, satu kali pukulan. Naam. Yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi, dan mengusap dengan kedua telapak tangan tadi seluruh wajahnya, wa jami'a kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Baik, berarti di sini menunjukkan dalilnya dalam hadis Ammar ibnu Yasir bahwa anggota tayammum itu hanya dua saja. Anggota tayammum itu hanya dua saja. Hal ini sebagaimana di awal pembahasan tentang tayammum, bahwa tayammum secara istilahan seseorang mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Berarti di sini hanya dua saja. Nah, kaki tidak perlu. Kepala juga sama. Tidak kumur-kumur, karena ini menggunakan turab. Nah, yang disyariatkan hanya dua saja, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Tayyib. Yamsahu bihima jami'a wajhi wa jami'a kaffaihi. Mengusap dengan kedua telapak tangan tadi wajahnya dan kedua telapak tangannya. Taib. Soal, apa yang didahulukan, wajah atau kedua telapak tangan? Di dalam hadis Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu, bahwa di sana ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwa dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya, kemudian kedua telapak tangannya. Kemudian dalam hadis Ammar bin Yasir pula yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai mengusap kedua telapak tangannya, kemudian setelah itu wajahnya. Ini dalil menunjukkan bahwa ketika seseorang tayammum boleh mendahulukan wajahnya, boleh mendahulukan kedua telapak tangannya. Jawabannya boleh, jaiz. Karena ada riwayat yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendahulukan kedua telapak tangannya kemudian wajah. Ada riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan wajahnya kemudian setelah itu kedua telapak tangannya. Kita baca hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kepada Ammar bin Yasir, "Innama kana yakfika an taqula biyadayk hakadha,
thumma daraba biyadayhi al-ard darbatan wahidatan, thumma masaha ash-shimal 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhahu. Syahid wa dhahiru kaffayhi, dan zahir yang bagian luar dari telapak tangan, wa wajhahu, dan wajahnya. Di sini kedua telapak tangan dulu, kemudian setelah itu wajah. Dalam riwayat Imam Bukhari, wa daraba bi kaffayil ard, Nabi memukulkan dengan kedua telapak tangannya ke tanah, fanafakha fihima, ditiup di sini agar ada yang menempel di tangannya itu kasar, misalkan ada debu-debu atau tanah-tanah yang kasar, ditiup secara perlahan-lahan. Kemudian setelah itu wa daraba bi kaffil ard wa nafakha fihima thumma masaha bihima. Kemudian Nabi mengusap dengan kedua telapak tangan tadi wajhahu, wajahnya, wa kaffai, dan kedua telapak tangannya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mendahulukan wajah, kemudian setelah itu kedua telapak tangannya. Ini dalil menunjukkan bahwa diperbolehkan seseorang untuk mendahulukan wajahnya atau mendahulukan kedua telapak tangannya. Dua-duanya boleh. Naam. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan, ada beberapa riwayat yang dimana Nabi mendahulukan wajah dan Nabi mendahulukan kedua telapak tangannya. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.